Ya kan? Begitulah orang Pemo. Saya doakan masyarakat yang sekarang mendengar tausiah ini, ya Allah, berilah beliau rezeki yang banyak. Kalau beliau petani, mahalkanlah harganya ya Allah. Kalau beliau berternak ayam, tiu arilah ayam tu betalu aja ni coa do ayam ko ngecek ni kuonyo padiah ya Allah. Batalu lah ayam ko taru ya Allah. Nan ayam tu di dabi ya Allah, banyak sehat salah ayamnya. Iya kan? Menjadi anggota DPR terpilih beliau ya Allah. Pak Bupati terpilih beliau ya Allah. Dan berikanlah rezeki dari langit dan dari bumi untuk hamba-hambamu yang tinggal di bawah gunung ini, agar masjid mereka yang mereka beri nama infaqiyah bertambah banyak menginfakkan hartanya untuk masjid ini. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabuki tinggi membali lapiak Ari Sinayan Kapasawaso sajak bupati orang mudiak jalan baspal kesadonya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan berhasil memimpin Kabupaten 50 kota ini sebaik-baiknya. Amin. A'udzu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Lai sehat Bapak Ibu. Tapi anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu, mangko telambe kami datang oto tawanam beke lalu. Tawanam rodanya salah. Itu mangakihnya. Itu mungkin nan sakete laika di peloan jalan. Di jorong banda rai. Salabihnya laranca. Jadi tentu acara awak telambe pula. Bab itu ikulah hebatnya orang Minang. Lebih-lebih orang luak 50 kok. Corak hitam lambangnya kambing sabah jorela bau sao rumput nenindak makan daun. Basonya rancak warna. Barundiang sesudah makan, barundiang melapihara bakato sesudah makan. Ndak kamu saji tadi dulu. Adik tamu di bawah naik, adik alik di bawah duduk, dia agih nasi dan sepiriang, 100 sambal dan sepinggan. Kecik si pangka tadi, tali kai panjang 9, orang mamapeh hateh pelang kanela anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan, makanlah nasi dan tedang, abihalah kasadonyo. Anan di piriang dake ambo tadi, gula ayam tu abih demo sadonyo. Ya orang sudah hujan-hujan dia makan tu lama makan. Mudah-mudahan ibu-ibu nama masak masuk surga. Amin. Lah sudah makan baru kama. Ternyata ibu-ibu saya lihat saya akan masuk tadi sudah ramai menunggu Ustaz Kristawati. Bab itu nyo mungkinlah biasa menonton di YouTube. Mana ganteng nan asli gojonan di YouTube. Itu untuk pengadang-gadang nanti yang bawa di mana orang bawa 71 ganteng. Jangan lakan 2 selemo lah tersumbu uban lah batabu, ya kan? Gigi lah gugu, makan lah bubu sebantale pintu. Yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, Bapak Haji Safarudin Datuk Bendaro Rajo SH. Yang kita hormati Bapak anggota DPRD yang telah berjuang untuk kampung kita ini, semoga terpilih lagi.
Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pertanian ya, kemudian Dinas PU, dan juga kita hormati Ibu Bapak Bupati, itu Ketua PKK asal orang Padusi, gua tuh ibu-ibu namanya, ibu-ibu PKK, ya kan, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT, termasuk ibu-ibu Kepala Julo-Julo. Itulah ibu-ibu, semuanya itu bundo kanduang. Mudah-mudahan bundo kanduang sehat saja. Nan kita muliakan nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampo indak taboke kan di badai alun kata yang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan nenek mama sehat walafiat saja. Yang sangat kita muliakan alim ulama, tuan guru, kiai, para ustad, semua itu beliau kita sebut nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintangnya pitua aye jani tapian suci minuman anak di nagari. Semoga beliau juga bisa tetap menuntun umat kepada jalan yang benar. Amin. Nan kita hormati bundo kandung lipapeh rumah nanggadang Semara Anjuang nan tinggi. Kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Kok lapa nampak minta nasi, kok awi tampak minum air. Aye jani tapian suci. Kajadi pedoman de anaknya. Beliau ambam puru aluang bunian orang na duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundokan dua batinggang setitik santan dikuali masak kalio sikua kabau. Harum setahun perjalanan. Dek pandai beliau batana puntuang dielo disuruti bakayu kelupak pisang masak nasi jo sambanyo sagantang bareh di tanah kanyang lah orang baru gunung. Kok tamakan dirasonasi sampai tahun taindalapa kok tak cubo jo gulai ayam 5 musim taraso jo lamanya. Itulah bundo. Jadi tinggal-tinggal bundo kandung kan tak pak. Kau apa anda elok bapiti ro bini rejek lai. Jangan bundo kandung kau adalah guru dari anak-anak kita. Karena dia disebut istri. Istri itu telaten dalam segala hal. Kemudian dan kami sayangi anak-anak muda kami, para caleg, kemudian Bapak Wali Nagari dan seluruh wali jorong sanagari Baru Gunung kalau datang malam ini di Masjid Infaqiyah. Nah, aku sesuai namanya kau kerana musaji kalau sudah lah butuh infak. Namanya musaji Infaqiyah. Kau itu saya cerita kita malam kau banyak. Ya kan? Kau ke kampanye embo tak calon anggota DPR, siapa kan mau kampanye. Ya kan? Kalau orang terpilih na ambo ndak jogi ke piti dulu orang anggota DPR kau mau pilih nak ada magi ambo pitinya. Nang kedua kalau orang siko tu ambo ndak bisa lo memilih siko karena ambo orang Padang. Jadi pasan ambo sebagai orang gaib bagi yang telah duduk selama ini jadi anggota DPRD, bagi yang akan pemula, marilah kita bersama-sama membangun negeri kita ini. Kalau ada kita yang terpilih lagi, alhamdulillah, perbanyak memikirkan negeri kita. Yang pemula yang ingin terpilih, kalau dapat pulau, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, astaghfirullah. Jadi, bedanya infak jo sedekah. Ayo. Kalau sedekah ndak ada membawa piti, bisa juga sedekah. Bab itu galak kok sedekah kata Nabi.
Lah barangkali ibu galak sejak pagi. Galak itu kan menandakan syukur dan melihatkan kesenangan hati kita kepada orang yang memandang kita ketawa. Makanya Nabi menyebut tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau infak, kok jalan kota infak. Janganlah ke kota tu ndak isinya. Lalu kota infak tu, ndak isinya. Iya kan? Kita karut dong. Atu bedanya. Kan? Atau mengko di musaji di pintu ke masuk tu acok diletaknya dek pengurus kota infak supaya awak maisi sebelum masuk. Kalau galak saya tak mau isinya, tiup dan orang nak masuk ke dalam. Tak isi kota tu. Iya kan? Nah, jadi saya lihat nih masjid kita ini yang paling skala prioritas ya. Yang akan kita siapkan tempat beruduk yang permanen. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati, Bapak anggota DPR bisa lo membawa dana pokir seketik banyaknya untuk musaji awak. Bagaimana infak tu kedudukannya balasan Allah kepada kita. Nanti ibu lihat di rumah saya bacakan sekarang. Tapi kalau sempat ibu melihat di HP ibu, HP Android, bisa saja kemudah mencarinya. Ya kan? Yang akan saya bacakan mengenai infak ini, surat Al-Baqarah ayat 245. Coba kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Sampai di sana dulu. Barang siapa yang meminjamkan hartanya dengan pinjaman yang baik. Apa yang menarik dalam ayat ini yang pertama Pak? Kalau kita berinfak untuk musaji untuk pembangunannya, Allah menyebut Allah meminjam kepada kita. Apa bedanya pinjaman jo para gie? Kalaulah diagihan sesuatu ke seseorang, tu tanggal hak orang nan magih, dah boleh dia minta lagi. Mangko sama soketik saya dulu bermain, ada mainan awak diagihan ke kawan, tu dia minta balik. Wa ang tauluk lidah macam. Bahawa itu minta balik. Tapi kalau pinjaman itu harus dibayar. Kalau kita berinfak untuk masjid kita ini, Allah menyebutnya meminjam. Jadi di dalam bahasa Arab, yukridu itu disebut fi'il mudhari'. Akar katanya qarada. Qarada yukridu. Dalam ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ya kan? Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk jalan Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi kalau Allah menyebut meminjam, bapak-bapak, pasti beliau bayar sebab si peminjamnya Allah. Kalau awak sama awak kau meminjam Pak, kau meminjam balunaan lidah dari gigi. Gigi dari lidah. Tapi kalau lah kau membayar, bisa berangnya kau orang yang meminjam itu. Tak tekan aja seorang. Tiap selantana minta piti segitu tu kadang. Kalau kau meminjam dulu lama-lama liat. Iya kan? Nyolunaan giginya dari lidah. Kalau lah kau membayar, nyomusuhi orang yang meminta piti. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak mempiutangi orang, supaya orang kau jantaniayo di akhirat, awak wajib menagih Pak, disuruh adik Nabi. Jadi pada dia deh. Lain namu abe kau lampe kali apa tagih hendak jo nyobai, kapak relaan ndak ada. Tapi jan ndak pernah ditagih. Sebab orang kau nasi lama nyusangko katan mau tang lama membayangkan. Tu mangkuacuk kredit koma
macet. Orang bayi itu malahnya meminjam nomor. Tapi kalau Allah menganggap infak kita, beliau yang meminjam, pasti dibayar oleh Allah. Sebab Allah itu maha Allah tu mengasihi awak. Orang nambah infak tu kata Allah, meminjam Allah kainyo. Jadi jangan ragu berinfak untuk masjid kita ini. Pasti dibayar oleh Allah. Pertanyaannya apa? Berapa bayarannya Pak Ustaz? Kalau kita baca ayat lain, saketek-ketek balasan 10 kali lipat. Itu kalau Allah nak balik. Ada ayatnya? Ada. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebajikan, 10 balasannya dari Allah. Itu yang paling kecil. Yang besar dari itu, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, samojo menanam satu biji. Habbah ini di Indonesia kan oleh orang Indonesia gabah. Kalau di Baso di kampung Ambo ada orang menyebut tampang, ada orang menyebut bijo. Kalau sikoa bijo. Ambo orang gaya ambo sukunya si kumbang galanya setantum bijo ko. Tu sesuai mana galanya tu? Atau 9 anaknya yo rancak bijonya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, Allah menyebutkan meminjam kalau kita infak. Siapa meminjam? Allah. Kalau Allah meminjam nyobain tak? Apa bayarannya? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dengan balasan yang tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa diagian Pak, tidak bisa diagian 0. Kalau 1 miliar bisa tidak diagian 0? 1 triliun bisa juga. Ini tidak berhingga. Bisa diberi angka? Itu belum pahala, tapi harta. Harta nan kita agihan kamu saja ko, nyo ganti di Allah oleh balasan yang tidak terhingga. Kalau palo tu untuk awak dekirat nanti tu. Abang mengkobe itu kecil Ustaz, lambo perhatian bu. Ada orang menggalih bakso ko di Padang, orang Jawa Pak. Tahun 87 nyo menggalih bakso dari gang kagang Jawa tu. Tu pakai lonceng cik, teng bakso. Ikan 10 tahun kemudian lah kayu wadang saja. Kironya nyo membuat bumbu kok, bumbu makanan. Nyo bali tanah ditunggu hitam untuk pabriknya. Sudah berapa dia membangun masjid di Padang, padahal orang Jawa. Ikan itu sudah lebih dari 6 buah. Cara membangunnya di nyoba, nyo datang tukang dari kampungnya di Jawa. Jadi beliau tu Pak, inyo membali bahan seorang, tak nyo game piti ke pengurip saji do. Nyo bali bahan, iya kan? Nyo bawa tu tukang. Sudah 6 masjid. Bertambah kaya dia. Kata adiknya, di kampungnya kaum muslimin yang terhormat, dia sudah membangun rumah tapis, pesantren. Kaum muslimin tak tanggung-tanggung banyaknya. Itu yang disebut qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Belum pahala, tapi balasan harta. Tu si Ernest Celai. Nama galeh kain, dasar kain tu tekstil. Ikan pertama dulu nyo bangun musaji di Padang. Musaji di Padang tu banyak lo pandam lawi pitih bile Pak. Nama musajinya
Al-Hakim. Alah ibu pergi ke sana di Pantai Muaro Padang. Iya kan? Sekarang dia bikin masjid pula di tempat tinggalnya di Pekanbaru. Iya kan? Kedai kainnya ini di setiap kota besar ada. Entah berapa banyak karyawannya, entah berapa dia mengeluarkan gaji. Jadi orang pemurah tidak pernah akan bangkrut. Nah, bangkrut itu orang penciki, Bu. Tanyalah deh, Bu, ke orang Periaman. Ciri-ciri orang penciki itu jo. Hari hujan payungnya kapi je. Ba mengko kapi payung je. Beko basah payung go je. Tak aja ondanya iri je. Kok kemakan oleh ayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyuisi dek bini lalu dia musaji. Jadi istri pun marah kepada orang kikir, apalagi Allah. Iya kan? Ada hadisnya, kita bacakan hadis lagi. Itu kotak infak tu jangan galak saya ke kotak tu. Ya kan? Isi. Jadi Allah akan mengganti dengan balasan yang tidak berhingga. Ada orang bertanya, Ustaz, ambo coba, ya kan? Tak ada bisa, Ustaz, tak ada balasannya. Kalau memang tak ada, Pak, apa sendiri nama Rasul pada itu, awak lima ngaluan, gantinya nan cerita dalam ayat tadi tak bersuara awak dah. Itu Allah akan bayar tuntas nanti di akhirat. Kalau hidup di dunia kau sawanta kayo kita nikmati. Iya kan? Pak Bupati kok dapat leo periode nanti periode ketiga boleh aja. Indah. Tu Bupati nak lama periode dapat ya. Yang kedua nak pilih orang lain. Iya kan? Habis itu. Tapi kalau di akhirat kita akan menikmati selama-lamanya di dalam surga. Itu bedanya dunia akhirat ini. Tuan kombo sebagai pegawai bapak ibu di dunia ko, ambo membuat rumah ndak rencak-rencak nada. Datanglah Pak ke rumah ambo ke Limawani. Namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya. Kalau orang mencari embo kesinan ragunya, bab itu rumah koko kan seroman sebentuknya. Nama konan orang punya. Iya kan? Asabalun launas dibayar dulu, namanya perumtang. Alah dicicil 5 tahun, lebih hutang tu, baru namanya perumnas. Perumtang, perumahan berutang, perumnas, perumahan alah lo. Jadi apa kalau alun selesai mencicil bayar rumah? Jadi dia nama perumnas lo. Jujur saya perumtang. Ada lagi masjid di ujung Hotel Pangeran, masih di pinggir laut. Itu orang rumah makan lamun nombak nama bangun. Apa orang rumah makan lamun nombak tu ibu-ibu kaum muslimin. Ada rumah makannya di Pasawangan je. Jalan ke pulang ke Nagaria dari Padang kok. Kalau dari Padang solah kita, kalau datang dari Bukit Tinggi Pekumbu solah su. Tu di Pasawangan rumah makan tu ndak ada orang sana. Iya kan? Tapi karena dia pemurah, kalau lah tiba orang nak itu nyo tahan di Allah. Iya kan? Nyo kelok tu nyo ke perkara rumah makan tu orang siko makan aja. Asyana matur itu ke Allah, makan nang siko lo je. Boleh banyak nyo jual bali, nyo pemurah aja. Berapa banyak panti asuhan di Pariaman di kampungnya, berapa banyak panti asuhan di tempat tinggalnya di Padang. Tu setiap hari Jumaat pagi petang nyo hantar nasi ke sini. Ambo rasa lu ada pejabat nama meniru itu. Lu ada Pak? Ya mungkin tak ada. Lu nak nyontam ada itu. Nyo makan gajinya.
Gaji bupati kau kan ketek kayaknya. Cuma kadang biaya rumah rumah tangganya. Bang, kau tahu Ustaz, adikmu pernah jadi bupati Indra Cetri namanya. Dia kan, kalau gaji ketek kayaknya. Mungkin kadang gaji yang boleh naruang oleh. Tapi dek karajo leo bare, ya kan? Nyo sadonya tu uang ikonyo ada tu. Tu mengkotarui orang barabui jadi pejabat kau. Itunya tu namanya salik-saliknya tu. Ambo adik ambo tu mengecehan. Yosero jadi bupati kau dah je. Ya kan? Segala pe. Ya kan? Ini ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang baru gunung kau beliau pilih bisul. Nya kan seperiode udah ya. Pilihnya balik. Dia tengah dapat tau. Boleh sadonya rajak kemari. Iya kan? Cucu ambo jadi pertanyaan ni negari kan kau. Bangku ambo orang tinggal ya sikonya dilahirkan di situ kakeknya dulu. Lah biar babayo lo jalan ke Mahe lah. Malah pergi ke sana mabuk ngaji. Nang kecil orang membawa tu nyoba bengkelas di Padang. Kalau ambo kecil jalan modeko nak mau pak bayi aja. Kan? Masyarakat kau rindu mendengar kaji pak dari Dakek. Kalau di YouTube tiap hari je. Ya kan? Rupanya nagari itu melahirkan seorang yang sangat cerdas. Namanya Bapak Asasri Warni. Beliau profesor doktor guru besar di UIN Padang. Padang dia mau ngaji ke sana mungkin nampak dia di YouTube mungkin setelah keluar. Terima kasih ya le ambo ya ke kampung ambo je. Dari mana orang datang di kampung Pak tu dulu tu je. Sebab tak mungkin dari jalanan Babayo tu orang lalu dulu. Ternyata setelah saya tanyakan ke pengurus masjid, di Mahe tu orang dari Batang Air naik dulu. Nampak negari rancak dia. Hanya menatap sesina lah. Orangnya pun cantik-cantik di Mahe tu. Sama je orang baru gunung kok. Ini betul bapak-bapak. Rancak. Ya kan? Ada cerita saya, mungkin ini sudah ibu dengar di YouTube. Tapi karena masjid kita ini dalam pembangunan, saya ingin mengulang cerita itu. Kenapa? Kenapa? Orang pemurah maksudnya ini, orang suka bisa melapang orang lah. Itu balasannya di Allah tidak tanggung-tanggung. Ada anak orang Amerika namanya Edward Kelly. Ini viral nih. Sampai koko viralnya ke Inggris. Ke orang Islam di Inggris hanya telepon demo. Ya, kok kami sedang mendengar kaji Buya masalah balasan Allah ke orang pemurah. Dari mana kok Pak? Dari Inggris, dari London. Bisa tak Buya diundang kemari je? Kalau berjalan tak bisa dapat jauh je. Dia kan? Sedang ke baru gunung je. 4 kali cakap jari mau reti bo. Dia kan? Dia kan? Apalagi kalon. Kalon don. Dia kan? Jauh lo dari Sungai Naniang. Jauh lo dari Andiang. Dia kan? Jauh lo dari Andiang. Alhamdulillah. Tapi kiranya rancak negara ibu. Ambo sekilih tu menceliknya lah malam mari. Dia kan rancak pasar tadi kan. Alhamdulillah. Pilih Pak Beti kau esok dia deh. Pilih. Sebabnya lah pamong sejak dari kepala desa sampai jadi anggota DPR. Iya kan? Tidak sama je pisang di paramnya keribiknya ke dah. Iya kan? Kalau parang keribik kan nya capek kuningnya, tapi amba. Tapi kalau di param je kulit limau, di param je karisie,
Itu santiang masak pisang. Ya kan? Jadi kari siap tu nak tanggung-tanggung. Kalau dibakar, kaum muslimin bisa jadi pupuk pemaram pisang, rancak masak pisang ni. Ya kan? Kalau inyo tagan tuangnya di batang pisangnya bisa berdendang. Kalau tadanga di ibu ya, itu kari siap lagu tu. Hebatnya kari siap. Ibu-ibu para jemaah, jadi hewar keligo orang tuanya mati jarak sajam saja. Tapi dia telah matang beragama walaupun umurnya 10 tahun. Apa yang dipesankan ibu dan ayahnya? Hewar keli, ya ma, ya pa. Kalau kami meninggal nak, tidak ada warisan untukmu. Hanya uang untuk membeli makanan, batasan hidup setahun. Kalau ini sudah habis nak, kamu jangan minta-minta ya nak. Kata Rasulullah, orang yang minta-minta di dunia ini, tubuhnya tidak cacat, dia bisa berusaha, tapi dia minta-minta. Dia akan hadir di akhirat, dikeluarkan oleh Allah dalam kubur, mukanya tulang saja yang ada, tidak ada daging. Kan ada orang mengali kubur, tak kali kubur lama, dapat tengkurak. Dah ada dagingnya lah, amal itu orang minta-minta dia kira nanti. Betul tengkurak indah berdaging. Ya. Orang minta-minta, kau tak orang miskin sudah pak. Ada minta proyek, ya kan? Macam-macam, ya kan? Nah, meninggal kayaknya. Setahun sudah tu nak don kerima kali pitih lah. Lebih nang kampung tengah ku lihat mau dijanjian enggak melamar untuk jadi ke rumah makan memasuk piring lu namu orang nerimo payi lo ke pasar jadi tukang parkir alu namu lo percaya orang nampak ko lapa nampak larinya rumah tu pakai kadai di laman orang enggak nampak nyoketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar nak perusi. Kira-kira umur 8 tahun, 2 tahun di bawahnya lah. Apa khabar bang? Cik nak perusi. Orang kali ko sebenarnya kau minta kue jo aye. Tapi tekan apa namanya balik orang minta-minta jadi tengkurak aja. Dah do dia udah salah ketuk tadi maaf ya. Untung saja anak tu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucet, lutut abang meretek, labar hari abang tak makan. Ya kan? Jadi dalam hidup arif tu nam perlu. Amo kalau sedang mengaji ko pak, ada orang mencelik-celik jam, assalamualaikum selek. Mau ngaji tu hanya celik jam tu. Amo orang Minang, tak orang Mah. Jam celik jam tak? Sebelum cerita ko sudah. Nah sudah cerita gua pulang boleh. Sebab kami ke petang ko pai umrah jo minantu jo anak baranam murang anak mo dari Jawa Aceh naik umrah di pa. Besoknya kau balik ke Jawa jo bininya lain. Ya kan? Itu dilapih lo anak ko nak kadang waktinya. Dia sudah ngaji ko mau minta dia hantar dia anak mo balik ke Padang. Ya kan? Jadi kajian tak panjang-panjang lah dah. Cuma kajian bo ko amalan. Jangan sempilih karya yang sudah kau. Harus pemurah pasti diganti Allah. Kok kamari yang bo nanti lah rancak sampai bodoh ko sama je Musaji Al-Hakim di Padang. Kok sampai jam bo kamari Tapi kau tak ada mau kamari tendol mati mah. Ya kan? Iya kan? Nyambil bang, nyambil kelakang tunggu dia bang sebentar yo duduk kot. Nyambil dia nak tu roti bakar. Orang kini menyebut sandwich. Roti bakar pakai sayur, pakai talu tu tu susu kambing angek segala. Makanlah bang, minumlah bang. Iya kan? Orang sedang lapar, paruinya hendak makan 2 hari, tu hendak tanggung-tanggung lamanya. Lagi 10 hari nyo kesinan siko salah bang. Rezeki dia untuk ayah ambo jinduk ambo banyaknya lagi ada Allah. Ikan siko salah bang. Kironyo dapet dinyo mandehang
Mandi angke, kau kayu orang elok. Ya mak salah nak. Ikan kali ko nyu sekolah antar ke SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kuliah di kedok. Utak minyak betu dia ngeen jalang. Ada utak orang ko utak talu dia ngeen baku. Ndak tangguam cadiknya anak tu. Ndak beberapa lama nyolah dokter spesialis penyakit dalam. Anak nama gih nyoroti tadi itulah gadih loh. Tapi malang lo nasibnya sementara. Orang tuanya bangkrut, rumah tawakahnya dapat lo penyakit, tarambau dimpik janjang, sakitnya ndak tangguang-tangguang lo doh, kanker payudara. Sudah stadium 4. Dirujuklah berobat ke rumah sakit kanker ini yang direkturnya Hewor Keli, membaca surat rujukan menangis dia. Ya Allah, ternyata pasien yang baru ini anak kecil 16 tahun yang lalu dengan keluarganya sangat pemurah. Ya Allah, memberi anak yatim makan setiap hari. Anak yatim itu saya, engkau tahu ya Allah. Penyakitnya berat ini menurut diagnosa orang-orang kesehatan. Tapi saya yakin dengan hadis Rasulullah, likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali mati. Ya Allah, bantu saya ya Allah, sembuhkan adik ini ya Allah. Dia masih gadis, dia belum punya suami. Sembuhkan dia ya Allah. Hanya salat tahajud, salat hajat, salat duha, mendoa tarawih. Karena dokter yang taat, dia pasti tahu yang menyembuhkan bukan keahliannya, tetapi Allah. Orang taat itu membaca Quran. Dalam Quran tidak ada penyakit yang disembuhkan dokter, tidak ada obat yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu harus yakin. Jadi ibu jangan rabo-rabo ke dokter nak pergi ke puskesmas 2 kali berubah lenyol sehat le. Nak pergi ubah ke dokter. Jangan. Nak menyembuhkan sakit itu tidak dokter. Berubah itu syariat. Orang dulu tu hanya minum saja ia punya. Ada air di dalam bulu. Di kampung mo namanya air mama tu. Di pancuan bulu tu atau di balah ada air. Itu ubahnya. Dia baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah, baca selawat. Iya kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tu tambah je pantun. Pucuk kawah, pucuk kepelo, masuk ke kawah, masuk. Sange-ange badannya dingin langsung. Jadi yang menyembuhkan Allah. Pucuk kawah, pucuk kepelo, masuk nantawa keluar namiso. Itu ndak doa Nabi, itu ambo saya menambah. Itu salah lah. Alhamdulillah Bu, 5 bulan kemudian sembuh anak tadi Pak. Sembuh seperti sedia kala. Cepat pulihnya karena dia masih muda. Jadi awak gaya-gaya kau hati-hati di kamar mandi yo Bu. Kok patah payah sehatnya lainnya banyak zat kapur. Zat perekat sudah mulai habis. Tunggu orang gaya kau cok bungkuk bagai. Zat perekat tu laku orang kataga pecik pinggang, kaduduk pecik lutui. Ya kan? Kalau anak muda dah ada itu udah gesit. Tapi ketika kamambaye taimbau kademetrasi pucik anak tadi. Tak tangguang mahanya dah. Jua kadiba ia orang gaya lah bangkrut rumah lah tawaka peninggalan tak ada menangisnya. Sedang menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Mudi. Saya Hewor Keli, anak yatim 16 tahun yang lalu, yang engkau beri makan setiap hari dengan roti dan air susu kambing hangat. Sekarang engkau tidak bayar lagi karena sudah dibalas oleh Allah. Pulanglah dik, kamu tidak ditagih bayaran lagi. Coba bayangkan itu. 16 tahun kemudian dapat
Balasan ndak membayarnya le doh. Sampai sinan si ceritanya Ustaz, indak. Rupa anak gadi itulah sehat, ndak tangguang rancaknya doh. Hidungnya coda suntungga, bibir tipi asam sauleh, bulu mato samuik baririang, dagunya labah tagantuang, rambut panjang mayang taurai, tumiknya coda lua buruang, batihnya coda parui padi. Ya Allah, ndak ada orang di bawah gunung rencak itu. Karena hati dokter kena jadi ke pasiennya kok. Deknya dokter taat, nya ndak mau berpacaran lo. Langsung saya lamar ke bininya. Lamar je bahasa Inggris, ndak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kok jo bahasa Minang ba keceknya melamar. Sultan Saidi Padang Taro. Bapara di Rimbo Mancuang. Pandai menanam bijou rumin. Tampak nandari bukit duo. Oh dinda intan pudi ameh nanelo. Bawalah tompang ameh lancuang. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Itu kan pantun sindiran tu Pak. Nanam ameh lancuang kalian tahu Pak. Intan pudi ameh nanelo katanya tu. Kanya puji anak gadis tu dah. Bawalah tompang ameh lancuang itu ibu. Imitasi tu ah. 2 hari dipakai lah hitamnya. Jadi badannya nyorandahan. Anak gadis itu nyopu puji. Intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Ya kan? Akini bertanya mbok ke ibu-ibu, lihat bu. Lai. Kadang-kadang mau sama lo jadi bolot ndak jaleh jawe. Kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Ibu sudah sakit kare. Sehatnya 5 bulan. Lah sehat ibu ndak membayar do pere di rumah sakit itu. Direktur rumah sakit itu dokter spesialis karena hati ke ibu. Nyolamar ibu jadi lakinya, jadi bininya. Ibu itulah. You itu. Kalau ditulak tu memutahan cindu durian waktu. Nyuagi hari durang ye cindu durian, hari paneh adolo bari ampiang tu. Iya kan? Ada ditulak. Nyo tarimo lah lamaran work ligo. Nyo balik lo jawab bahasa Inggris ndak lah dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Katanya kapa ketek di lamun nombak salin lah. Kapan datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo peluru kane sabalah jantung hati iman di dado digoncang jo bang. Hatiku dalam hatimu bang. Ya kan? Jadi itu barang tu. Jangan bedo ko. Tak ada balasan. Sapakan sudah tu lah taraga serogen tunggal. Ya kan? Lawarale orang. Ya kan? Begitulah orang pemo. Saya doakan masyarakat yang sekarang mendengar tausiah ini, ya Allah, berilah beliau rezeki yang banyak. Kalau beliau petani, mahalkanlah harganya ya Allah. Kalau beliau berternak ayam, tiup hari lah ayam tu betalu aja ni, coba do ayam kau ngecek ni kuahnya padi ya Allah. Batalu lah ayam kau taruh ya Allah. Nan ayam tu di dabi ya Allah, banyak sehat sela ayamnya. Iya kan? Menjadi anggota DPR terpilih beliau ya Allah. Pak Bupati terpilih beliau ya Allah. Dan berikanlah rezeki dari langit dan dari bumi untuk hamba-hambamu yang tinggal di bawah gunung ini, agar masjid mereka yang mereka beri nama infaqiyah bertambah banyak menginfakkan hartanya untuk masjid ini. Amin. Ya. Batang gadang lah mau panjek, dahan joran tiang lah mau titik. Di sinan banyak pangkat tangkai.
Salamu ambo memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Pertama ke Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Pengurus Masjid, Bapak Pengulu, datuk-datuk, ibu-ibu, bundo kanduang, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.